Ustadz ingin bertanya, ya, dari Muhammad Iqbal, sumbernya sama atau satu, tapi bisa menimbulkan pemahaman yang beragam. Mengapa demikian? Faktor-faktornya apa saja, Ustadz? Biasanya kalau perbedaan pemahaman itu dalam konteks masalah fikih biasanya. Tapi kalau dalam masalah akidah, itu selama kita benar-benar mengambil dari satu sumber, dia tidak akan berbeda. Tapi kalau di situ terjadi pemahaman biasanya dalam konteks masalah fikih. Kenapa terjadi demikian? Yang pertama bisa jadi karena apa? Karena cara memahami dalil yang berbeda. Ya, manhajul istidlal, istilah cara memahami dalil dari kalangan para ulama itu yang berbeda-beda, ya, yang beraneka ragam, ya. Kalau mungkin di zaman sekarang kita banyak. Kalau kita tarik ke zaman dahulu seperti Imam Syafi'i, ya, kenapa bisa berbeda dengan Imam Malik? Kemudian kenapa bisa berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Ya, kita tahu. Ya, kenapa? Di antara sebabnya, salah satunya adalah karena cara mereka di dalam memahami dalil yang berbeda. Yang kedua, ya, biasanya disebabkan karena dalil yang sampai kepada mereka itu belum, gitu loh. Seperti misalkan Imam Syafi'i itu bukan orang yang tinggal di tempat yang di situ banyak hadis-hadis Nabi berputar, tidak seperti Imam Malik, tidak seperti Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad itu, ya, hidup di pusatnya ilmu di Irak. Imam Malik di Madinah, yang mana di situ banyak hadis-hadis Nabi SAW. Berbeda dengan Imam Syafi'i ketika beliau hijrah ke Mesir, ya, hampir ya hadis Nabi SAW itu jarang kepada beliau, ya, jarang kepada beliau. Ada mungkin di satu sisi, ya, mungkin tidak, dari sisi sanadnya itu tidak sahih, ya, ataupun terjadi cacat di dalam masalah sanadnya. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ya, biasanya yang paling utama, faktor utamanya itu adalah karena kedalaman para ulama di dalam memahami satu dalil, ya. Biasanya itu ditentukan karena keilmuan mereka dari kalangan para ulama kita. Maka kita sebagai seorang thalabul ilmi, ya, ketika mendapati perbedaan seperti ini, cukup kita, ya, menghargai mereka-mereka yang, ya, misalkan tidak sesuai dengan mayoritas para ulama. Jangan sampai kita saling mencela, jangan sampai kita, ya, mencela mereka, apalagi perbedaan yang hanya dalam konteks masalah fikih misalkan. Wallahu taala a'lam.